Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi untuk teman-teman semua tentang cara mengetahui saham yang harganya sudah terlalu murah atau bisa disebut dengan saham yang sudah under value. Jadi untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Jadi langsung saja teman-teman. PER dan PBV adalah dua indikator yang bisa dilihat untuk mengetahui saham yang sudah terlalu murah atau bisa disebut dengan under value. Jadi bagi para investor saham yang bermain pada time frame jangka menengah hingga jangka panjang, biasanya ada pertanyaan yang dicermati sebelum membeli saham suatu perusahaan. Jadi pertanyaannya adalah perusahaan mana yang harga sahamnya sudah terlalu murah. Nah, pada video ini saya akan membahasnya tentang pertanyaan tersebut. Sebelum menilai sebuah saham yang harganya murah, kita harus memahami dulu pengertian dari harga murah itu sebetulnya dinilai dari aspek-aspek apa saja. Jadi secara esensi, saham yang harganya murah itu adalah saham yang harganya lebih rendah dibandingkan dengan value atau nilai perusahaan itu sendiri. Saham yang harganya murah juga bisa disebut sebagai saham under value. Jadi saham yang harganya 50 perak atau 50 rupiah per lembar itu belum tentu murah. Karena menilai saham yang murah itu bukan cuma dilihat dari beberapa harga saja, tapi juga dibandingkan dengan nilai perusahaan itu sendiri. Kuncinya di sini adalah mencari saham yang harganya murah, bukan saham yang murahan. Lalu pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mengetahui nilai saham perusahaan? Sebetulnya kita bisa melakukan kalkulasi sendiri secara sederhana dengan bermodalkan data-data yang bisa kita akses atau bisa kita dapatkan dari berbagai platform saham. Misalnya Stockbit, RTI Bisnis, Mirai Sekuritas, dan juga lain-lain. Platform-platform ini menyediakan data rangkuman dari laporan keuangan perusahaan yang sudah diperdagangkan di bursa saham. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih detail terkait dengan dua indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui saham yang harganya bisa dikatakan sudah murah, yaitu indikator yang pertama adalah price to earning ratio atau bisa disingkat dengan PER. Kemudian yang kedua adalah price to book value ratio atau bisa disingkat dengan BBV ratio. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah price to earning ratio atau bisa disingkat dengan PER. PER itu sebetulnya apa sih? Pengertian gampangnya PER adalah sebuah indikator yang membandingkan harga saham dengan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan. Perhatikan saja kata kuncinya di sini adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Kita bisa tahu kemampuan tersebut dengan menghitung laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Hasil hitungan tersebut bisa disebut dengan istilah EPS atau earning per share. EPS itu bisa kita maknai dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan atau setiap lembar sahamnya. Jadi untuk melihat EPS, teman-teman bisa langsung lihat saja di platform RTI Bisnis atau juga bisa dilihat di Stockbit. Atau jika teman-teman ingin menghitungnya sendiri, teman-teman bisa langsung EPS yaitu sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kita kembali lagi ke PER. Definisi PER ini adalah harga per lembar saham dibagi dengan laba bersih per lembar sahamnya. Kita lihat di rumus PER ini, jadi PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per saham atau disebut EPS. Seperti yang saya contohkan, misalnya harga saham A adalah 1000 per lembar. IPS saham A adalah 100 per lembar sahamnya. Maka per 1000 dibagi, ini maksud saya 100 ini ya teman-teman. Di dalam rumus ini salah di yang ada di layar teman-teman. Jadi 1000 dibagi 100 menghasilkan 10. Yang artinya harga per lembar saham itu 10 kali lipat dari kemampuan perusahaan A untuk mendapatkan laba per sahamnya. Dari platform monitoring saham seperti RTI dan Stockbit, teman-teman bisa langsung saja mendapatkan angka per secara langsung setiap perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa saham.
Jadi seperti yang di gambar kiri ini, teman-teman bisa langsung saja melihat secara otomatis pernya berapa, BBV-nya berapa, dan juga IPS-nya. Ini yang saya kasih panah di atas adalah earning per share. Teman-teman bisa melihatnya secara langsung, dan juga di valuasi teman-teman bisa lihat angka per dan juga BBV. Jadi secara umum semakin kecil angka per itu artinya saham semakin murah atau undervalue. Sementara semakin besar angka per itu berarti sahamnya semakin mahal. Perlu ditekankan bahwa perhitungan ini hanya didasarkan oleh sudut pandang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya, berapa sih per yang dianggap murah? Berapa juga per yang dianggap mahal? Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengambil patokan angka per yang sama untuk melakukan analisa di industri bisnis. Jadi salah satu cara melihat berapa patokan per yang mahal dan juga yang murah adalah dengan membandingkan per suatu perusahaan dengan rata-rata per perusahaan lain pada industri yang sama. Contohnya kita melihat patokan yang industri sama, yaitu BNI dan BCA atau BNI dengan BRI, karena di situ memiliki industri atau sektor yang sama, yaitu perbankan. Selain itu, teman-teman juga ada pendapat umum dari para investor atau trader saham yang terkenal atau pemain-pemain saham yang sudah lama berpengalaman yang memberikan patokan umum angka per yang dianggap mahal atau murah pada level 10 kali. Artinya jika per suatu perusahaan itu di bawah angka 10 kali, bisa dikatakan harga saham tersebut murah. Namun jika pernya di atas angka 10 kali, artinya harga saham mahal. Namun kembali lagi, itu hanya pendapat umum dari para trader atau dari para analis atau investor senior berdasarkan pengalaman mereka. Di sisi lain, teman-teman perlu ingat bahwa per ini hanyalah satu indikator dari sekian banyak pendekatan yang bisa kita lihat dalam mengukur harga saham itu, mahal atau murahnya juga. Teman-teman juga harus paham bahwa tidak semua saham murah itu bagus dan layak untuk dibeli, perlu dipertimbangkan juga dari aspek yang lain juga. Misalnya teman-teman bisa mempertimbangkan aspek hutangnya, beban pajaknya, asetnya, dan manajemennya. Dan juga yang lain-lain yang ada di analisa atau juga yang ada di platform secara analisa undervalue. Jadi sekali lagi perlu diingat untuk teman-teman yang perlu dicari itu saham perusahaan bagus yang harganya sahamnya murah, bukan saham yang murahan. Dan yang kedua yang selanjutnya adalah price to book value ratio atau disingkat PBV. PBV ini adalah indikator kedua yang umumnya dipakai untuk melihat harga saham yang murah. Pengertian gampangnya, PBV adalah sebuah indikator yang membandingkan harga saham dengan nilai kekayaan bersih sebuah perusahaan tersebut. Perhatikan saja kata kuncinya, nilai kekayaan bersih perusahaan. Nah, bagaimana cara mengetahui kekayaan bersih ini? Kita bisa menghitungnya dengan menghitung total aset sebuah perusahaan dikurangi dengan total kewajiban atau liabilitas perusahaan tersebut. Hasilnya kita akan mendapatkan ekuitas atau yang bisa dikenal juga dengan modal bersih atau nilai buku perusahaan. Ekuitas sama dengan total aset, total kewajiban atau liabilitas. Kembali lagi ke PBV. Definisi dari PBV adalah harga per lembar saham dibagi dengan ekuitas per lembar saham. Teman-teman bisa melihat di video ini, di layar ini tentang rumus dari PBV. Jadi misalnya jika saya contohkan harga saham B adalah 1000 per lembar saham dan ekuitas saham B adalah 2000 per lembar saham, maka PBV-nya adalah 1000 dibagi 2000 menghasilkan 0,5. Artinya saham B itu cuma dihargai setengah dibandingkan dengan ekuitas atau setengah daripada nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut.
Ketika PBV suatu perusahaan itu 1 kali, artinya harga sahamnya itu sama dengan nilai ekuitasnya. Jadi semakin rendah PBV-nya, maka semakin murah harga sahamnya jika dilihat dari sudut pandang nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Dalam melihat PBV, sebetulnya secara sederhana kita bisa melakukan screening mana saja perusahaan yang PBV-nya di bawah angka 1. Misalnya PBV saham A cuma 0,8, kemudian saham B cuma 0,7 dan lain-lain. Saham yang PBV-nya di bawah angka 1 biasanya bisa diartikan harga sahamnya terlalu murah jika dibandingkan dengan nilai bersih perusahaan tersebut. Tapi juga perlu teman-teman ingat juga, bukan berarti saham perusahaan yang PBV-nya di atas 1 kali itu tidak layak dibeli, mengingat ada aspek lain juga yang perlu dipertimbangkan. Misalnya proyeksi kemampuan kinerja perusahaan tersebut di masa mendatang. Contohnya seperti pada saham-saham blue chip dengan fundamental yang sangat kuat atau yang sangat baik seperti BBCA, Unilever, ICBP. Saham-saham seperti ini pasti PBV-nya selalu lebih dari 1 kali. Walaupun PBV-nya lebih dari 1 kali, bukan berarti saham-saham ini tidak layak dibeli, karena harga saham perusahaan ini dinilai dari banyak aspek lainnya seperti kemampuan mendatangkan profit, pertumbuhan pendapatan yang konsisten, pengelolaan utang yang produktif, dan juga lainnya. Di sisi lain, saham perusahaan yang PBV-nya di bawah 1 kali juga belum tentu layak untuk dibeli, mengingat PBV bukan satu-satunya indikator yang bisa digunakan untuk menentukan saham tertentu layak dibeli atau tidaknya. Ya, jadi demikian sedikit info ya dari saya teman-teman untuk dibagikan ke teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman untuk menambah pengetahuan baru, khususnya bagi para pelaku investasi pemula di Indonesia. Baik, sekian dulu video kali ini, dan juga info-info dan juga sedikit ilmu. Ya, kurang lebihnya, dan juga jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh teman-teman semua, teman-teman bisa langsung saja klik komen, dan insya Allah jika saya sempat akan saya balas. Jadi demikian video kali ini saya sampaikan, banyak terima kasih. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.